Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandah Elviani, NIM 40421027. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian kualitatif dosen pengampu Dr. Cynthia Nurika Irma Magister Pendidikan. Langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif menurut Imade Laut Mertajaya tahun 2020 merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek. Kata kualitatif sendiri merupakan turunan dari kualitas, sering dipahami oleh masyarakat sebagai lawan dari kuantitas yang menunjuk pada jumlah atau angka, atau banyaknya suatu objek tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk, dan sebagainya. Penelitian kualitatif lebih melihat pada kualitas objek penelitian, misalnya pada nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman, keindahan karya seni, nilai sejarah, dan lain sebagainya. Menurut Kailan 2005, untuk dapat melihat kualitas diperlukan pendekatan yang tepat, misalnya semiotika, hermeneutika, fenomenologi. Berdasarkan penjelasan yang dapat diketahui bahwa yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek pada gejala tertentu. Pada penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif sendiri, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Jadi, dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data untuk membangun hipotesis, sedangkan dalam penelitian kuantitatif melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Kemudian yaitu ada karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian lain, dan seorang peneliti harus memahami tentang konsep dan karakteristik penelitian kualitatif agar tidak banyak mengalami kesulitan dalam proses penelitian. Menurut Moleong 2002, mengidentifikasi ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu yang pertama ada latar alamiah. Penelitian kualitatif menuntut bahwa kenyataan-kenyataan dipandang sebagai keutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Penelitian kualitatif menekankan kondisi yang sebenarnya atau apa adanya dari objek yang diteliti, tanpa adanya perubahan pengkondisian atau interferensi oleh peneliti agar konteksnya tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, lebih mementingkan proses. Pada penelitian kualitatif, proses yang benar dalam menentukan sumber data atau informan, teknik mendapatkan data dan menganalisis data jauh lebih penting daripada hasil akhir dan kesimpulan. Kemudian yang ketiga yaitu manusia sebagai instrumen. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dilakukan oleh peneliti sendiri baik dengan cara pengamatan maupun wawancara terhadap informan. Kemudian yang keempat ada teori dari dasar.
Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penemuan konsep, pengetahuan, dan bahkan teori baru, dan bukan untuk menguji teori yang sudah ada. Kemudian ada yang kelima, deskriptif. Dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Kemudian yang keenam ada analisis data secara induktif. Dalam penelitian kualitatif sendiri, analisis data dilakukan secara induktif. Artinya pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan dan bukan dari teori-teori tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu ada desain bersifat sementara. Nah, desain penelitian kualitatif bersifat sementara karena kenyataan di lapangan setiap saat bisa berubah dan bersifat ganda. Oleh karena itu, peneliti harus menyusun desain secara terus-menerus untuk disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian yang kedelapan yaitu ada hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Nah, pada penelitian kualitatif, pengertian dari hasil interpretasi yang dibuat oleh peneliti harus dirundingkan dan disetujui oleh orang-orang yang menjadi informan. Persetujuan ini penting karena data yang diperoleh berasal dari mereka dan merekalah yang mengetahui apakah informasi yang diberikan dan dimaknai sesuai dengan maksud dan pengertian mereka. Pada hakikatnya, persetujuan tersebut merupakan bentuk konfirmasi yang dapat berfungsi sebagai bentuk verifikasi kebenaran data dari sumber data atau informan. Kemudian yang terakhir yaitu ada analisis data dilakukan sejak awal. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal, ketika peneliti mulai mendapatkan data di lapangan dan tidak dilakukan setelah semua data terkumpul baru dianalisis. Peneliti melakukan analisis secara terus-menerus sejak dari mengumpulkan data, mereduksi data yang tidak sesuai, menyajikan data sampai dengan melakukan interpretasi data. Selanjutnya, menurut Soekardi 2009, menyatakan pengertian penelitian deskriptif adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu. Memetakan fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir pada saat penelitian dilakukan. Tugas utama penelitian deskriptif adalah memaparkan apa adanya. Fenomena yang dideskripsikan bisa alamiah, buatan atau rekayasa manusia, bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, perbedaan fenomena lain, sikap, sifat individu, pandangan sehingga ditemukan pengetahuan yang luas terhadap suatu objek pada suatu masa tertentu. Metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia atau objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lalu dideskripsikan, bahkan ada yang menginterpretasikan secara rasional suatu kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang telah terwujud atau yang sedang berlangsung. Menurut Arif Furhan 2005 mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Biasanya tidak diarahkan untuk menguji hipotesis. Kemudian ada karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian dan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Yang kedua, data yang telah dikumpulkan, disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analitik. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci. Dan yang keempat, menjelaskan prosedur pengumpulan datanya. Dan yang terakhir
ada memberi alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. Kemudian yaitu ada tujuan penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, perhatian hanya dipusatkan pada pemecahan masalah yang dihadapi karena peneliti tidak ingin menghubungkan dengan variabel lainnya, tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing variabel secara lepas. Ciri penelitian deskriptif adalah paling utama, paling dominan, paling populer, dan lebih mudah atau paling sederhana. Karena hanya menyajikan potret keadaan, rancangan penelitiannya dengan menggunakan sumber data dalam bentuk populasi dan sampel dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki atau melukiskan variabel, kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu pada saat penelitian dilakukan. Kemudian yaitu ada langkah-langkah penelitian deskriptif. Menurut Muhammad Nazir tahun 1988, digambarkan yang pertama yaitu memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsep pada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada. Yang kedua, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi masalah. Yang ketiga, memberikan limitasi dari area atau skop sejauh mana penelitian deskriptif tersebut dilaksanakan, termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis, ukuran tentang dalam dan dangkal, serta seberapa utuh daerah penelitian tersebut akan dijangkau. Kemudian yang keempat, pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu dirumuskan kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk hipotesa untuk didefinisikan. Dan yang terakhir yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya yaitu ada keunggulan metode penelitian deskriptif. Menurut Ibnu Hajar tahun 1999, yang pertama, banyak disukai oleh peneliti di berbagai bidang karena mampu membuktikan tingkat reliabilitas dan cukup menyebarluaskan informasi karena menyediakan standar ukuran normatif atau validitas berdasarkan hal-hal yang umum. Kemudian yang kedua, relatif mudah dilaksanakan. Ketiga, dapat memperoleh banyak informasi penting. Dan yang terakhir yaitu dalam penelitian deskriptif dapat ditentukan apakah temuan yang diperoleh membutuhkan penelitian lanjutan atau tidak. Deskripsi dipilih kejadiannya agar dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian yaitu ada kelemahan metode penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu pengamatan pada objek atau subjek hanya sekali. Yang kedua, kesalahan dapat terjadi jika salah dalam memilih dan menggunakan metode. Dalam penggunaan wawancara, seringkali respondennya sedikit. Akibatnya bias dalam membentuk kesimpulan. Sedangkan penggunaan observasi kadangkala dalam pengumpulannya tidak memperoleh data yang memadai, sehingga tidak akurat. Demikian juga rumusan masalah harus jelas agar tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti karena tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel lain yang konstan sehingga tidak dapat menemukan bukti tentang hubungan sebab akibat. Kemudian dan yang terakhir yaitu ada terkadang motivasi subjek tidak konsisten sehingga peneliti perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Hal ini sangat tergantung pada perhatian, simpati, minat, dan kerjasama para subjek penelitian. Kemudian di dalam bab 3 kita juga akan membahas mengenai batasan masalah.
Batasan masalah adalah batasan yang ditetapkan untuk memperluas cakupan ruang penelitian sehingga fokus pada isu tertentu dan tidak melebar. Ini sangat penting untuk efektivitas penelitian, membantu peneliti mengidentifikasi apa yang akan dibahas dan menghindari pembahasan yang terlalu luas. Kemudian yaitu ada populasi dan sampel. Menurut IMADE Laut Mertajaya tahun 2020, populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Populasi merupakan keseluruhan data yang terdiri dari subjek dan objek penelitian dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian, penelitian kualitatif tidak mengenal konsep populasi seperti halnya penelitian kuantitatif. Fokus dalam penelitian merupakan dominan tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Situasi sosial inilah yang sering disebut dengan populasi. Dalam penelitian kualitatif, penetapan hasil penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan berdasarkan pada variabelnya saja. Akan tetapi, penetapan hasilnya harus secara keseluruhan data, yaitu dengan memerhatikan situasi sosial yang terdapat di dalamnya. Situasi sosial yang diteliti mencangkup aspek tempat, sumber informasi, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Kemudian, sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti menurut IMADE Laut Mertajaya tahun 2020. Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan sumber data, informan, dan narasumber yang merupakan sumber informasi. Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan sampel teoritis, bukan sampel statistik, sebab sampel tersebut diungkapkan secara menyeluruh dari suatu fenomena yang akan diteliti. Penentuan sumber data yang akan diwawancarai dilakukan secara purposif dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian dalam penelitian kualitatif sangat bermanfaat terhadap situasi sosial yang akan diteliti dan dapat juga digunakan terhadap situasi sosial lainnya yang berada dalam lingkungan yang sama. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut IMADE Laut Mertajaya tahun 2020 merupakan alat bantu penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara terarah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, peneliti sebagai alat peka serta dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Kemudian yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, setiap situasi merupakan keseluruhan, artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Dan yang terakhir yaitu suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Kemudian untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Kemudian yaitu ada teknik analisis data. Biasanya dapat berupa triangulasi, yaitu yang pertama reduksi data. Merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data atau informan. Kemudian yang kedua ada penyajian data. Langkah selanjutnya adalah setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah
dengan penarikan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, di mana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan, sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan. Kemudian yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian. Imade Laut Mertajaya tahun 2020. Dengan adanya teknik pengumpulan data, peneliti data memperoleh data dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu ada teknik pengumpulan data dengan observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber kepada sumber data atau informan. Kemudian yang ketiga yaitu ada teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan atas suatu fenomena yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan sebuah karya seseorang. Terima kasih. Itulah pemaparan materi mengenai ruang lingkup penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.